Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku zaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di subuh kali ini berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dapat melanjutkan kembali silsilah fikih kita terkait fikih bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa permasalahan ilmiah seputar niat di dalam puasa. Berikut ini ada sebuah permasalahan. Kata penulis mansubnya alaihi fi athna'ita wasadara iyaman, kondisi puasa orang yang pingsan atau tidak sadar diri di pertengahan setiap Ramadan sampai beberapa hari. Kata beliau, amma al-yawm alladhi ughmiya alayhi fihi fayujzi'uhu kama taqaddam qariban. وأما اليوم الذي استيقظ فيه فيجزئه على قول من يقول إنه يكفي بجميع الشهر نية واحدة، وأما الأيام التي بينهما فلا يجزئه صومهما لأنه أغمي عليه في جميع نهارها، والله أعلم. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hukum berniat di setiap malam. Ataukah dia cukup di malam pertama untuk 1 bulan penuh? Dan telah kita sebutkan bahwa yang merajih dari pendapat para ulama bahwa niat puasa Ramadan itu cukup di awal malam pertamanya untuk 1 bulan. Karena puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang bersambung dan berkesinambungan, kecuali dia telah memutuskan niatnya tersebut dengan sesuatu yang itu bertentangan dengan puasa, seperti dia telah safar dan yang semisal dengannya. Maka kapan dia pulang dari safar, maka dia akan memperbarui kembali niatnya tersebut. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa niat itu di malam hari. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila ada orang yang pingsan di pertengahan hari, ya, di pertengahan hari, permasalahannya ketika dia bangun di hari berikutnya, pada hari yang dia sadar, kemudian di pertengahan hari, maka di sini jadi permasalahan. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa niat puasa Ramadan itu cukup di malam pertama untuk 1 bulannya, maka orang yang seperti ini puasa yang tersebut sah sekalipun dari malam dia tidak berniat. Kenapa? Karena dia pingsan, karena baru sadar. Puasa yang sah dengan alasan karena dia telah berniat untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh di awal bulan Ramadan. Tetapi kalau mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa setiap malam harus memperbarui niat, maka puasa yang orang yang baru sadar dari pingsannya ini di pagi hari, ya, dan dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa, dia tidak sah karena belum meniatkan puasa di malam hari. Wallahu a'lam bishawab.
muraji' dalam hal ini adalah sah karena dia telah berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh di awal puasa. Baik, berikut ini naumus shaim. Permasalahan berikut ini adalah tentang tidurnya orang yang sedang berpuasa. Kata penulis rahimahullah taala, "An-nawm la yu'athiru fi shawmi sawa'un wujida fi ba'd an-nahar aw fi jami'ihi." وذلك لأن النوم عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية ومتى نبه انتبه. Bahwa tidurnya seorang yang berpuasa itu tidak akan merusakkan puasanya, apakah dia tidur di sebagian hari atau 1 hari penuh, tentunya dengan syarat dia tetap menjalankan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu lebih besar dalam Islam daripada ibadah puasa. Karena yang namanya tidur adalah sebuah adat, kebiasaan, dan dia tidak membuat seorang yang sedang tidur, tidak membuat manusia ini hilang rasa secara keseluruhan. Dengan bukti kapan dia diingatkan, dia dibangunkan, dia langsung terbangun. Ya, sehingga dia dikiaskan kepada orang pingsan atau orang yang gila. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syarh al-Umdah, "Hada huwa al-mansukh al-mashhur bil madhhab." Demikianlah yang masyhur dalam mazhab Hambali bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu tidak akan membatalkan atau merusak daripada puasa yang tersebut. Walaupun tentunya dalam dari sisi nasihat agar seorang yang berpuasa itu memperbanyak aktivitas ibadah, agar dia tetap eksis di bulan Ramadan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan perang Badar di bulan puasa 17 Ramadan. Para sahabat Nabi bekerja juga di bulan puasa. Ya, mereka memperbanyak ibadah, aktivitas kebaikan dunia dan akhirat.